Bertahun-tahun aku menjadi pelayan tanpa gaji di rumah mewah itu. Tapi malam ini, mereka membuangku ke jalanan seperti sampah saat badai mengamuk. Mereka pikir aku akan mati kedinginan. Tapi mereka lupa bahwa di koper tuaku, aku membawa senjata yang akan menghancurkan kerajaan mereka dalam sekejap. Inilah saat sang benalu berubah menjadi penguasa. Pagi itu, Mentari masuk dengan malu-malu melalui celah tirai sutra di ruang tengah. Aku terbangun lebih awal, bahkan sebelum jam weker di Naka sempat berbunyi. Seperti biasa, tugasku dimulai saat seluruh penghuni rumah ini masih terlelap dalam mimpi indah mereka. Aku melangkah perlahan menuju dapur, memastikan setiap gerakanku tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Menyiapkan segelas air lemon hangat untuk ibu mertuaku dan kopi tanpa gula kesukaan suamiku, Aditya. Tanganku bergerak dengan sangat cekatan, menyusun piring demi piring di atas meja makan yang panjang dan megah. 3 tahun sudah aku menjalani peran ini, menjadi seorang istri yang mencoba sempurna di mata semua orang. Bagiku, rumah ini adalah segalanya, tempat di mana aku memberikan seluruh pengabdianku tanpa sisa. Aku sangat teliti dalam menata setiap helai taplak meja, memastikan tidak ada noda atau kerutan sedikit pun yang tertangkap mata. Aku memandang foto pernikahanku yang terpajang di dinding ruang tamu. Di sana, aku dan Aditya tersenyum sangat lebar. Saat itu, aku percaya bahwa cinta sanggup melampaui segala perbedaan status sosial. Aku hanyalah gadis sederhana yang beruntung bisa bersanding dengan putra, mahkota dari keluarga terpandang ini. Ibu mertuaku turun dari lantai atas dengan langkah kaki yang terdengar sangat berwibawa. Aku segera menunduk, memberikan senyuman terbaikku sebagai tanda hormat. Meski beliau hanya membalasnya dengan tatapan datar, aku tidak pernah merasa kecil hati. Aku percaya ketulusan suatu saat akan mampu melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Aditya kemudian menyusul, mengecup keningku sekilas sebelum ia duduk di kursi kebesarannya. Saat itu, aku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Melihat mereka menikmati hidangan yang kumasak dengan penuh cinta. Sudah lebih dari cukup untuk membayar semua rasa lelahku sejak subuh tadi. Segalanya terasa sangat tenang, sangat damai. Tidak ada satupun firasat buruk yang melintas di benakku. Aku tidak pernah menyangka bahwa kehangatan pagi ini adalah awal dari sebuah badai yang akan menghancurkan seluruh hidupku tanpa ampun. Di balik senyum mereka yang tenang, ada sebuah rahasia yang mulai tersusun rapi untuk mendepakku keluar. Namun, untuk saat ini, aku masih memilih untuk percaya pada kebahagiaan ini. Aku masih memilih untuk menjadi Aruna yang patuh, yang mengabdikan seluruh napasnya hanya untuk keluarga ini. Aku masih memilih untuk percaya pada kebahagiaan ini. Meski perlahan, aku mulai merasakan hawa dingin yang tidak berasal dari pendingin ruangan. Setiap kali aku melangkah masuk ke ruang keluarga, suasana yang tadinya hangat tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Senyum yang sempat kulihat di wajah ibu mertuaku seketika memudar, berganti dengan tatapan yang siolohala, sedang menghitung setiap langkah yang kuambil. Siang itu, sebuah acara kumpul keluarga kecil diadakan di taman belakang. Aku sibuk bolak-balik membawakan nampan berisi camilan dan minuman segar. Tanganku mulai terasa kaku karena lelah. Namun aku tetap memaksakan diri untuk tetap tegak. Aku melihat mereka tertawa, berbagi cerita tentang kesuksesan bisnis dan perjalanan ke luar negeri. Sementara aku tetap berdiri di luar lingkaran itu, hanya sebagai pelayan yang tak dianggap keberadaannya. Beberapa kali aku mencoba mendekat, sekadar ingin menaruh gelas atau menawarkan bantuan lain. Namun, setiap kali kakiku melangkah maju, mereka sengaja menggeser posisi duduk, menutup celah agar aku tidak bisa masuk ke dalam percakapan. Rasanya seperti ada dinding transparan yang sangat tebal, yang memisahkan antara aku dan orang-orang yang kusebut sebagai keluarga. Aditya, suamiku, yang biasanya menjadi pelindungku,
kini tampak terlalu sibuk dengan ponselnya. Ia seolah tidak menyadari betapa aku sedang berjuang menahan rasa canggung yang mencekik leher. Ada sebuah keraguan yang mulai tumbuh di hatiku saat melihatnya. Lebih memilih tertawa mendengar lelucon sepupunya daripada sekadar menoleh ke arahku yang sedang menahan beban. Nampan yang berat. Puncaknya adalah ketika seorang kerabat jauh menunjuk gaun yang kukenakan. Gaun yang menurutku paling bagus, namun di mata mereka, itu hanyalah selembar kain usang yang tak layak berada di tengah kemewahan ini. Tatapan mereka menyapu dari ujung kepalaku hingga ujung kaki. Dengan ekspresi yang sangat menghakimi, aku bisa merasakan telingaku memanas, bukan karena amarah, melainkan karena rasa malu yang amat dalam. Aku segera menyingkir, kembali ke dapur, yang kini terasa lebih seperti tempat perlindungan daripada tempat kerja. Di sana, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantung yang mulai tidak beraturan. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah perasaan sensitifku saja. Aku kembali mencuci piring dengan gerakan mekanis, berusaha menulikan telinga dari tawa di luar yang kini terdengar seperti ejekan. Namun, hatiku tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang mulai retak di dalam sana. Ketulusan yang kupupuk selama bertahan-tahan seolah mulai diuji oleh sikap mereka yang kian menunjukkan jarak. Aku mulai menyadari bahwa di rumah semegah ini, aku hanyalah orang asing yang kebetulan memiliki kunci pintu depan. Namun, kesadaran pahit itu segera kutepis jauh-jauh saat mendengar kabar bahwa keluarga besar akan mengadakan syukuran besar untuk merayakan keberhasilan proyek terbaru Aditya. Aku meyakinkan diriku bahwa ini adalah kesempatan emas, saat yang paling tepat untuk membuktikan bahwa aku adalah bagian penting dari kesuksesan. Suamiku, seminggu penuh aku nyaris tidak memejamkan mata, mengatur segala detail acara dengan sangat teliti. Mulai dari memilih jenis bunga yang paling segar, menyusun menu makanan yang paling mewah, hingga memastikan setiap sudut rumah berkilau tanpa setitik debu pun. Aku melakukan semuanya sendiri, menolak bantuan asisten rumah tangga, karena aku ingin setiap tamu yang datang merasakan sentuhan kasih sayangku sebagai nyonya rumah. Hari yang dinantikan pun tiba, dan rumah ini berubah menjadi istana yang sangat berkilauan. Para tamu dari kalangan kelas atas mulai berdatangan dengan pakaian yang harganya mungkin setara dengan tabunganku selama setahun. Aku berdiri di samping Aditya, mencoba tersenyum seanggun mungkin, meski kakiku mulai terasa kebas karena terlalu lama berdiri di atas sepatu hak tinggi yang tidak nyaman. Namun, harapan, tinggallah harapan. Setiap kali tamu bertanya tentang siapa yang menyiapkan acara seindah ini, ibu mertuaku dengan cepat mengambil alih pembicaraan. Beliau menyebutkan nama sebuah agen pengelola acara ternama, seolah-olah seluruh kerja keras dan tetesan keringatku selama seminggu ini sama sekali tidak pernah ada. Aku terdiam membeku, merasakan dadaku sesak oleh rasa tidak dihargai yang sangat luar biasa. Lebih menyakitkan lagi ketika Aditya hanya diam 1000 bahasa. Bahkan saat tanganku dengan gemetar memegang lengannya untuk mencari kekuatan, ia justru melepaskan peganganku dengan halus. Seolah-olah kehadiranku di sampingnya adalah sebuah gangguan bagi citra profesional yang sedang ia bangun. Aku terlempar kembali ke sudut ruangan, melihat suamiku sendiri menjauh dan larut dalam pujian palsu yang dilontarkan orang-orang kepadanya. Malam itu, di tengah denting gelas kristal dan suara tawa yang memenuhi ruangan, aku merasa sangat kesepian di tengah keramaian. Aku berdiri di balik pilar besar, memandangi kerumunan itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku merasa seperti sebuah dekorasi yang hanya diperlukan untuk melengkapi suasana, namun tidak pernah benar-benar diinginkan kehadirannya. Aku menutup mata sejenak, mencoba menahan air mata agar tidak merusak riasan wajah yang susah payah kubuat. Aku tidak tahu bahwa di balik keceriaan pesta ini
beberapa orang sedang berbisik di sudut lain, merencanakan sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Kehangatan palsu malam ini hanyalah ketenangan sebelum petir menyambar, menghancurkan sisa-sisa impianku tentang keluarga yang harmonis. Belum sempat aku menghapus rasa lelah dari pesta semalam. Sebuah kabar mengejutkan tiba-tiba mengguncang fondasi rumah ini layaknya gempa bumi yang datang tanpa peringatan. Perusahaan keluarga yang selama ini menjadi kebanggaan Aditya dikabarkan mengalami kerugian besar akibat kegagalan investasi yang sangat fatal. Suasana rumah yang tadinya penuh tawa seketika berubah menjadi mencekam. Sedingin es yang membeku di tengah musim salju. Aku melihat wajah ibu mertuaku memucat, namun matanya yang tajam segera mencari sasaran untuk menumpahkan segala kegagalannya. Alih-alih merangkulku sebagai pendamping putranya di masa sulit, beliau justru menatapku dengan penuh kebencian, seolah-olah akulah penyebab dari segala kemalangan yang menimpa mereka. Di meja makan yang biasanya tenang, kini hanya terdengar suara napas yang berat dan penuh tekanan. Aku mencoba menawarkan dukungan, sekadar ingin menyentuh tangan Aditya untuk memberikan kekuatan. Namun, ia segera menarik tangannya dengan kasar. Tatapannya yang dulu penuh kasih, kini berubah menjadi asing dan penuh dengan keraguan yang menyakitkan hati. Aku merasa dikuliti hidup-hedap oleh praduga yang tidak pernah kulakukan. Ibu mertuaku mulai menyebarkan narasi pahit di antara anggota keluarga besar yang berkumpul secara mendadak. Beliau menghubungkan kegagalan bisnis ini dengan latar belakangku yang dianggap membawa nasib buruk ke dalam garis keturunan mereka yang terhormat. Setiap kata-kata tanpa suara yang tersirat dari gerak tubuhnya, seolah meneriakkan bahwa aku adalah pembawa sial yang telah merusak kejayaan keluarga mereka yang telah dibangun puluhan tahun. Ketakutan mulai merayap di benakku saat melihat mereka mulai berbisik-bisik di ruang kerja. Dengan pintu yang tertutup rapat untukku, aku hanya bisa berdiri di balik pintu yang kokoh itu, merasakan jantungku berdegup kencang karena tahu bahwa namaku sedang disebat-sebat dalam rencana yang tidak baik. Aku merasa seperti seekor domba yang sedang dikepung oleh kawanan serigala yang sedang lapar dan mencari kambing hitam. Keadaan semakin memburuk saat aku menyadari bahwa beberapa barang pribadiku di kamar mulai dipindahkan tanpa izin. Seolah-olah kehadiranku sudah tidak lagi diharapkan di ruangan itu. Rasa tidak aman mulai menyelimuti setiap sudut hatiku, membuatku sadar bahwa posisiku sebagai seorang istri kini berada di ujung tanduk. Badai yang kutakuti bukan lagi sekadar firasat, melainkan kenyataan yang mulai mengetuk pintu depan rumahku dengan sangat keras. Namun, ketukan itu tidak membawa petir, melainkan langkah kaki anggun dari seorang wanita yang aromanya saja sudah cukup untuk mengintimidasi siapapun di ruangan ini. Dia adalah Santi, sosok dari masa lalu Aditya yang dulu hampir menjadi pendampingnya sebelum aku datang menghuni hati suamiku. Kehadiran Santi disambut oleh ibu mertuaku dengan tangan terbuka. Sebuah pemandangan yang belum pernah kuterima selama 3 tahun aku mengabdi di sini. Aku hanya bisa berdiri terpaku di sudut lorong, menyaksikan bagaimana mereka berdua duduk berdekatan di sofa bludru, seolah-olah aku hanyalah bayangan yang tidak terlihat. Senyum ibu mertuaku yang selama ini sangat mahal bagiku, kini tumpah ruah untuk wanita yang dianggap bisa menjadi penyelamat finansial keluarga mereka. Aku melihat Aditya turun dari lantai atas dan langkahnya terhenti sejenak saat matanya bertemu dengan tatapan Santi yang penuh percaya diri. Ada getaran yang tidak bisa kujelaskan muncul di wajah suamiku, sebuah binar yang sudah lama tidak ia tunjukkan kepadaku. Rasanya seperti ada sembilu yang menyayat dadaku secara perlahan, melihat bagaimana mereka bertukar pandang yang penuh dengan kenangan masa lalu yang belum benar-benar usai. Setiap gerakan Santi terlihat begitu sempurna, sangat kontras dengan diriku yang hanya memakai daster rumah tangga
yang tertutup celemek. Ia membawa tas bermerek yang harganya mungkin bisa membeli rumah masa kecilku di desa, menjadikannya simbol kesuksesan yang sangat dibutuhkan keluarga ini sekarang. Aku merasa semakin kerdil, semakin tidak berarti. Seolah-olah seluruh keberadaanku di rumah ini hanyalah sebuah kesalahan besar yang harus segera diperbaiki. Sakit hatiku semakin memuncak ketika kulihat ibu mertuaku sengaja mengeluarkan album foto keluarga. Namun posisiku sengaja ditutupi oleh tangan beliau saat menunjukkan foto-foto itu pada Santi. Mereka tertawa bersama, membicarakan peluang bisnis dan koneksi tinggi yang dimiliki Santi. Sementara aku tetap diabaikan, meski aku membawakan nampan teh yang masih mengepul panas. Tidak ada satupun dari mereka yang menawarkan kursi atau sekadar mengucapkan terima kasih. Aku kembali ke dapur dengan langkah gontai, merasakan sesak yang luar biasa di dalam paru-paruku. Di sana, aku melihat pantulan diriku di pintu kulkas yang dingin. Melihat seorang wanita yang terlihat sangat lelah dan hancur secara perlahan. Aku menyadari bahwa Santi bukan sekadar tamu. Dia adalah ancaman nyata yang sengaja dihadirkan untuk menggantikan posisiku yang kini dianggap sebagai beban dan pembawa sial. Ketakutan itu terbukti saat keesokan harinya, suasana rumah berubah menjadi sangat panas, jauh lebih membakar daripada terik matahari di luar sana. Sebuah dokumen penting milik perusahaan Aditya dikabarkan hilang dari ruang kerja pribadinya. Dan entah bagaimana, semua mata tertuju kepadaku. Dengan tatapan yang sangat menuduh, aku melihat ibu mertuaku berdiri di depan pintu kamarku dengan tangan bersedekap. Wajahnya mengeras seperti batu karang yang siap menghancurkan apapun di depannya. Beliau tidak perlu mengeluarkan kata-kata tajam untuk membuatku merasa bersalah. Cukup dengan tatapan matanya yang dingin. Aku tahu bahwa aku telah dijebak ke dalam sebuah lubang yang tidak pernah kugali sendiri. Aku mencoba menunjukkan kejujuranku melalui gerak tubuh. Namun mereka seolah telah menutup rapat pintu hati mereka untuk segala bentuk kebenaran. Aditya datang dengan langkah terburu. Wajahnya merah padam, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Ia menggeledah lemari pakaianku, melemparkan satu demi satu baju bauku ke lantai dengan kasar, hingga menciptakan tumpukan kain yang berantakan. Hatiku hancur, berkeping-keping, melihat pria yang dulu berjanji akan menjagaku, kini justru memperlakukanku seperti seorang pencuri di rumahku sendiri. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Santi berdiri di ambang pintu, menyandarkan tubuhnya dengan tenang sambil mengamati penderitaanku. Ada senyum tipis yang nyaris tak terlihat di sudut bibirnya. Sebuah senyum kemenangan dari seseorang yang tahu bahwa rencananya berjalan dengan sangat mulus. Aku menyadari bahwa dokumen itu mungkin tidak pernah hilang, melainkan sengaja disembunyikan untuk memberikan alasan yang sah bagi mereka agar bisa membuangku tanpa rasa bersalah. Rasa sesak di dadaku semakin mania dijedi saat aku melihat Aditya terduduk di tepi ranjang, memegangi kepalanya dengan frustrasi yang luar biasa. Ia tidak lagi menatapku sebagai istrinya, melainkan sebagai sumber masalah yang menghambat jalan hidupnya menuju kesuksesan kembali. Pengabdianku selama 3 tahun, setiap peluh yang kuteteskan untuk kenyamanan mereka, seolah terhapus begitu saja oleh satu fitnah yang dirancang dengan sangat rapi. Malam itu, aku duduk di lantai, di tengah pakaianku yang berserakan, merasakan kesunyian yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Tidak ada yang datang untuk menenangkan. Tidak ada yang datang untuk sekadar mendengarkan penjelasanku. Aku menyadari bahwa aku sedang berada di ambang kehancuran total, dan badai yang sesungguhnya baru saja dimulai, siap untuk menyeretku keluar dari rumah yang dulu kusebut sebagai surga. Namun, di tengah isak tangis yang tertahan, sebuah ingatan lama tiba-tiba muncul di benakku. Seperti seberkas cahaya di lorong yang gelap, aku teringat pada sebuah kotak kayu kecil yang kusembunyikan di dalam koper tua, berisi sebuah tablet grafis dan dokumen-dokumen lama tentang keahlian desain yang sempat kukubur demi menjadi istri yang penurut.
Aku menghapus air mata dengan kasar, merasakan sebuah kekuatan baru mulai merayap di sela-sela jemariku yang gemetar. Selama ini aku terlalu sibuk mengurus dapur dan pakaian mereka, hingga aku lupa bahwa aku memiliki identitas dan kemampuan yang bisa membuatku berdiri tegak tanpa sandaran siapapun. Dengan gerakan perlahan, namun pasti, aku mulai merapikan pakaian yang berserakan di lantai, bukan untuk menyerah, melainkan untuk menata kembali harga diriku yang sempat terinjak. Aku menyalakan perangkat elektronik itu di bawah remang lampu meja, membiarkan jemariku menari di atas layar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada rasa hangat yang menjalar saat melihat garis-garis desain yang mulai terbentuk. Seolah-olah setiap goresan itu adalah langkah kakiku menuju kebebasan. Aku bertekad di dalam hati bahwa aku tidak akan membiarkan fitnah ini mematikan masa depanku. Dan aku akan membuktikan bahwa kemampuanku jauh lebih berharga daripada seluruh harta yang mereka banggakan. Pagi harinya, aku keluar kamar dengan wajah yang jauh lebih tenang, meski mataku masih terlihat sembab. Aku tidak lagi menunduk saat berpapasan dengan ibu mertuaku di koridor, melainkan menatap lurus ke depan dengan kepala tegak. Perubahan sikapku ini sepertinya membuat beliau sedikit terkejut. Namun beliau segera membalasnya dengan dengusan sinis yang seolah meremehkan ketegaranku yang baru saja tumbuh. Aku mulai membagi waktuku dengan sangat ketat, mengerjakan pesanan desain secara online, di sela-sela tugas rumah tangga yang semakin berat sengaja diberikan kepadaku. Setiap kali mereka menghinaku di meja makan, aku hanya diam. Namun, pikiranku sibuk merangkai strategi bisnis yang sedang kubangun di balik pintu kamar. Hinaan mereka kini bukan lagi menjadi beban, melainkan menjadi bahan bakar yang membuat semangatku semakin berkobar untuk segera lepas dari jeratan ini. Aku tahu rintangan di depanku akan sangat terjal, apalagi saat melihat Aditya dan Santi yang kini semakin sering terlihat bersama merencanakan masa depan perusahaan mereka. Namun, aku sudah menetapkan satu tujuan besar dalam hidupku sekarang. Aku akan membangun kerajaanku sendiri dari reruntuhan harga diri yang mereka hancurkan. Aku tidak butuh pengakuan dari mereka, karena aku akan membuat dunia melihat siapa sebenarnya wanita yang mereka anggap sebagai benalu ini. Namun, seolah bisa mencium aroma perlawanan yang mulai tumbuh. Ibu mertuaku tiba-tiba melakukan tindakan yang sangat licik untuk memutus jalur komunikasiku dengan dunia luar. Sambungan internet di rumah ini sengaja diputus, dan ponselku disita dengan alasan agar aku bisa lebih fokus merenungi kesalahan yang tidak pernah kulakukan. Aku merasa seperti burung yang baru saja belajar mengepakkan sayap. Namun tiba-tiba sayapku dipatahkan kembali dengan sangat kejam. Tanpa koneksi internet, pekerjaanku terhenti total, dan aku tidak bisa mengirimkan hasil desain kepada klien yang sudah menanti dengan penuh harapan. Ruang gerakku kini dibatasi hanya di area dapur dan halaman belakang. Di bawah pengawasan ketat, asisten rumah tangga yang kini diperintahkan untuk memata-matai setiap langkahku. Setiap kali aku mencoba mendekati pintu depan, tatapan tajam dari ibu mertuaku seolah menjadi jeruji besi yang tak terlihat, namun sangat kokoh. Beliau ingin aku merasa lumpuh, tidak berdaya, dan benar-benar bergantung pada belas kasihan mereka yang bahkan tidak pernah ada. Aku melihat dari balik jendela kaca, Aditya masuk ke mobil mewah bersama Santi. Mereka tampak begitu serasi dalam balutan pakaian formal, siap menaklukkan dunia, sementara aku terkunci di dalam rumah ini sebagai tahanan tanpa nama. Rasa frustrasi mulai menggerogoti jiwaku, namun aku menolak untuk jatuh ke dalam lubang keputusasaan yang sama untuk kedua kalinya. Aku mulai mencari celah, memanfaatkan waktu di tengah malam saat semua orang terlelap untuk mencoba mencari sinyal dari ponsel cadangan yang kupendam di bawah lantai papan di gudang belakang. Dengan tangan gemetar karena kedinginan, aku bekerja di bawah cahaya rembulan yang masuk melalui ventilasi kecil, terus menyelesaikan desainku meski dalam keterbatasan yang luar biasa.
rintangan berat ini justru membuat kreativitas dalam kepalaku bekerja berkali-kali lipat lebih cepat dari biasanya. Setiap kali aku merasa lelah, aku membayangkan wajah mereka yang meremehkanku. Dan rasa sakit itu seketika berubah menjadi kekuatan yang menggerakkan jemariku di atas layar tablet yang cahayanya mulai meredup. Aku tahu bahwa aku sedang bermain dengan api. Karena jika mereka tahu aku masih memiliki akses keluar, mereka tidak akan segan untuk menghancurkanku sepenuhnya. Malam-malam panjang penuh kesunyian itu menjadi saksi bisu perjuanganku yang paling berat, sekaligus paling indah. Aku menyadari bahwa semakin mereka mencoba mengurungku, semakin kuat pula keinginanku untuk mendobrak pintu ini dan pergi sejauh mungkin. Aku hanya perlu sedikit waktu lagi, sedikit kesabaran lagi, hingga tabungan rahasiaku cukup untuk membawaku keluar dari neraka yang berlapis emas ini. Keajaiban kecil mulai berpihak padaku ketika salah satu desain yang kukirimkan secara sembunyi-sembunyi melalui sinyal lemah di gudang ternyata memenangkan sebuah kompetisi bergengsi di luar negeri. Hadiah yang dijanjikan jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Cukup untuk menyewa tempat tinggal yang layak dan memulai hidup baru yang mandiri. Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung sekejap di dalam hatiku. Sebelum sebuah ketakutan baru menyergap. Saat aku mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru menuju kamarku, aku segera menyembunyikan tablet grafis itu di balik bantal. Berusaha mengatur napas agar tidak terlihat mencurigakan. Pintu terbuka dengan kasar. Dan ibu mertuaku masuk bersama 2 orang asisten rumah tangga, membawa tatapan penuh selidik yang seolah bisa menembus dinding dadaku. Mereka mulai menggobrak-abrik seluruh isi kamarku, membuang isi laci ke lantai, dan memeriksa setiap lipatan pakaian dengan sangat teliti. Jantungku berdegup sangat kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari tempatnya. Setiap kali tangan mereka mendekati tempat persembunyian rahasiaku, aku hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan, meremas jemariku sendiri hingga memutih, sambil terus memanjatkan doa di dalam hati agar Tuhan melindungiku kali ini saja. Ibu mertuaku tampak sangat tidak puas karena tidak menemukan benda apapun yang ia cari. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Beliau melangkah mendekati nakas, tempat aku biasa menyimpan barang-barang kecil. Lalu dengan sengaja menjatuhkan bingkai foto pernikahanku dengan Aditya hingga kacanya pecah berkeping-keping. Aku melihat wajahku dan wajah suamiku kini terpisah oleh retakan tajam di atas lantai. Sebuah simbol nyata dari hubungan kami yang sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki. Rasa sesak kembali memenuhi paru-paruku saat melihat beliau menginjak robekan foto itu dengan sepatu mahalnya, menunjukkan penghinaan yang paling dasar terhadap keberadaanku sebagai menantu. Beliau memberikan peringatan tanpa suara melalui gestur tubuhnya bahwa tidak ada satupun sudut di rumah ini yang aman dari pengawasannya. Setelah merasa cukup memberikan teror psikologis, beliau keluar dari kamar dengan angkuh, meninggalkan aku di tengah reruntuhan kenangan yang kini tidak lagi berarti. Di tengah kesunyian yang kembali menyelimuti, aku berlutut di lantai, bukan untuk meratapi foto yang hancur, melainkan untuk memastikan tablet grafisku masih aman. Aku menyadari bahwa perjuangan ini semakin berbahaya, dan aku tidak boleh lengah sedikit pun karena musuhku ada di dalam selimut. Setiap detik yang kuhabiskan di rumah ini kini terasa seperti berjalan di atas seutas tali tipis di atas jurang yang sangat dalam, menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar lepas atau jatuh berkeping-keping. Ketegangan itu akhirnya mencapai titik jenuh ketika suatu sore, seluruh keluarga besar Aditya berkumpul di ruang utama, duduk melingkar dengan ekspresi yang sangat formal dan dingin. Aku dipanggil untuk berdiri di tengga-tengga mereka, bukan sebagai anggota keluarga, melainkan sebagai seorang terdakwa yang siap dijatuhi vonis tanpa sempat membela diri. Aku melihat paman, bibi, dan sepupu Aditya saling berbisik,
sambil melirik ke arahku dengan tatapan merendahkan yang sangat menyakitkan. Mereka membawa kembali isu kegagalan perusahaan dan tuduhan hilangnya dokumen penting, menjadikannya senjata untuk memojokkanku di hadapan semua orang. Tidak ada satupun wajah yang menunjukkan empati. Yang ada hanyalah sekumpulan orang yang ingin menyingkirkan noda yang mereka anggap telah mencoreng nama baik klan. Mereka yang terhormat, ibu mertuaku berdiri dengan anggun, memegang secarik kertas yang berisi daftar seluruh biaya hidup yang selama ini katanya telah dikeluarkan untukku. Beliau memperlihatkan angka-angka itu kepada hadirin, seolah ingin menunjukkan betapa aku adalah benalu yang sangat mahal bagi putra kesayangannya. Aku merasakan harga diriku ditarik paksa, dan Daniel King Jack di atas karpet mewah yang dulu sering ku bersihkan dengan tanganku sendiri hingga tanganku melepuh. Pikiranku melayang ke arah Aditya yang duduk di pojok ruangan, berharap ada sedikit sisa pembelaan di matanya. Namun yang kutemukan hanyalah kekosongan. Ia tampak sudah benar-benar menyerah pada tekanan keluarganya, dan lebih memilih menyelamatkan posisinya sendiri daripada melindungi wanita yang telah berjanji setia di sampingnya. Pengabaiannya terasa jauh lebih perih daripada ribuan cemoohan yang dilontarkan oleh keluarga besarnya saat itu juga. Suasana semakin mencekam saat petir mulai terdengar menggelegar di luar rumah, menandakan cuaca yang mulai memburuk seiring dengan memanasnya suasana di dalam ruangan. Aku berdiri tegak, mengepalkan tangan di balik lipatan bajuku, mencoba sekuat tenaga agar air mata tidak jatuh di depan orang-orang yang ingin melihatku hancur. Di dalam kepalaku, aku sudah mulai menyusun rencana pelarian, menyadari bahwa rumah ini sudah bukan lagi tempat untukku bernaung, melainkan sebuah penjara yang siap menelan jiwaku. Pertemuan itu berakhir dengan sebuah kesepakatan sepihak yang tak terlihat, namun sangat terasa tekanannya di udara. Mereka sudah memutuskan bahwa keberadaanku adalah sebuah kesalahan yang harus segera diakhiri. Tepat di saat badai di luar sana mulai mengamuk dengan hebatnya, aku kembali ke kamarku dengan langkah yang sangat berat, menyadari bahwa malam ini mungkin akan menjadi malam terakhirku berada di bawah atap yang megah. Namun tak memiliki hati ini. Benar saja, belum sempat aku menyentuh gagang pintu. Aditya sudah berdiri di sana dengan selembar kertas di tangannya, sebuah surat yang secara resmi memutus seluruh ikatan kami. Tanpa memberikan waktu bagiku untuk sekadar mengambil napas, ibu mertuaku muncul dari balik bayangan, memerintahkan asistennya untuk segera melempar koper tuaku ke koridor yang dingin. Suara guntur menggelegar di atas langit-langit rumah, seolah ikut merasakan kemarahan yang tertahan di dalam dadaku. Dengan kasar, lengan bajuku ditarik, menyeretku melewati ruang tamu yang baru saja menjadi saksi pengadilanku, menuju pintu depan yang kini terbuka lebar, menyambut badai. Aku melihat Aditya hanya terpaku membelakangiku, membiarkan tubuhku didorong paksa keluar oleh tenggen-tenggen yang dulu sering kusuapi dengan masakan terbaikku. Begitu kakiku menginjak teras, dinginnya air hujan langsung menusuk hingga ke tulang, membasahi seluruh pakaian yang melekat di tubuhku dalam sekejap. Aku mendengar suara kunci gerbang besar yang berderit, menutup rapat aksesku ke dunia yang selama 3 tahun ini ku jaga dengan penuh pengabdian. Di sana, di tengah hujan yang mengamuk, aku berdiri sendirian dengan satu koper yang basah kuyup, memandangi lampu-lampu rumah mewah yang satu persatu mulai dipadamkan. Rasa sakit yang kurasakan bukan lagi karena dinginnya air yang menghujam kulit, melainkan karena kenyataan bahwa mereka benar-benar membuangku seperti sampah yang sudah tidak lagi berguna. Aku mencoba memanggil nama Aditya di tengah riuhnya suara badai, namun suaraku hilang tertelan angin, tidak menyisakan apapun kecuali gema kesedihan yang mendalam. Di balik jendela kaca yang buram oleh uap air, aku melihat bayangan keluarga itu kembali ke kenyamanan mereka. Tanpa peduli sedikit pun,
bahwa aku sedang bertaruh nyawa di bawah langit yang murka. Aku tersungkur di atas aspal yang dingin, memeluk koperku erat halus, seolah itulah satu-satunya bagian dari diriku yang masih tersisa. Air mataku menyatu dengan air hujan, mengalir tanpa henti, membawa pergi semua kenangan manis yang kini terasa seperti racun yang mematikan. Aku merasa dunia telah benar-benar berhenti berputar bagiku, meninggalkan aku terkapar dalam kegelapan total, tanpa tahu kemana kaki ini harus melangkah untuk mencari perlindungan. Namun, di tengah keputusasaan yang mencekik itu, aku merasakan sebuah getaran dari dalam tas kecil yang kukalungkan di balik baju. Tablet grafisku masih ada di sana. Cahaya kilat yang menyambar di langit sejenak menerangi wajahku yang hancur, namun juga memperlihatkan sebuah tekad baru yang perlahan mulai membeku. Aku mungkin telah kehilangan rumahku, suamiku, dan seluruh harta bendaku, tapi aku bersumpah di bawah saksi badai ini, bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengambil kembali jiwa yang baru saja bangkit dari kematiannya. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku menyeret koper yang kini terasa berkali-kali lipat lebih berat karena terendam air hujan, melangkah menyusuri trotoar yang sepi dan gelap. Setiap lampu jalan yang kulewati seolah memberikan sorotan pada kemalanganku, memamerkan sosok wanita yang kuyup dan hancur di mata dunia yang acuh tak acuh. Aku mencoba menghubungi beberapa kawan lama dan kerabat jauh melalui telepon umum yang kutemui di sudut jalan, berharap ada satu pintu yang terbuka untuk sekadar berteduh hingga pagi tiba. Namun, satu persatu dari mereka memutus sambungan dengan terburu-buru, seolah namaku adalah wabah yang harus dihindari setelah keluarga. Aditya menyebarkan kabar miring tentang kejahatan yang tidak kulakukan. Aku menyadari betapa kuatnya cengkeraman kekuasaan keluarga itu, yang sanggup melenyapkan seluruh dukungan sosialku hanya dalam hitungan jam. Langkahku terhenti di depan sebuah ruko yang sudah tutup, satu-satunya tempat yang memiliki sedikit kanopi untuk melindungiku dari terjangan angin yang menusuk. Aku duduk meringkuk di atas lantai semen yang lembab, memeluk lututku sendiri sambil berusaha menahan gemetar yang tak kunjung berhenti di sekujur tubuh. Di saat-saat seperti ini, bayangan wajah Aditya yang sedang tertidur di ranjang empuk rumahnya melintas, menciptakan rasa perih yang lebih tajam daripada sayatan. Sembilu. Aku membuka koperku dengan tangan yang membiru karena kedinginan, memastikan bahwa tablet grafis yang menjadi napas kehidupanku tidak tersentuh air. Benda itu masih kering, terbungkus rapi dalam plastik pelindung yang sempat kusiapkan sebagai antisipasi terakhir. Melihat cahaya kecil yang menyala saat aku menekan tombol daya, aku merasa ada sedikit kehangatan yang menjalar ke hatiku. Sebuah pengingat bahwa di tanganku inilah kunci untuk meruntuhkan kesombongan mereka suatu saat nanti. Malam terasa begitu panjang, diiringi suara kendaraan yang sesekali lewat dan mencipratkan air genangan ke arahku tanpa rasa bersalah. Tidak ada yang berhenti untuk bertanya. Tidak ada yang peduli pada seorang wanita yang sedang mempertaruhkan harga dirinya di pinggir jalan. Aku belajar tentang kekejaman hidup dalam satu malam yang paling brutal ini. Menyadari bahwa di dunia ini, hanya diri kitalah yang benar-benar bisa kita andalkan saat badai sesungguhnya datang menerjang. Menjelang fajar, ketika hujan mulai mereda menjadi rintik-rintik kecil, aku berdiri kembali dengan kaki yang sudah hampir mati rasa. Aku menatap cakrawala yang mulai memutih di ujung timur, menyadari bahwa mulai detik ini, Aruna yang lemah lembut dan penurut telah mati bersama badai semalam. Aku akan berjalan terus, meski tanpa arah yang pasti, mencari celah kecil untuk merangkak kembali ke atas dan membuktikan bahwa benalu ini mampu tumbuh menjadi pohon raksasa yang tidak akan bisa mereka tumbangkan lagi. Namun, kenyataan pahit kembali menghantam saat perutku mulai terasa perih dan tenagaku terkuras habis hingga ke titik terendah. Di depan sebuah gerai anjungan tunai mandiri yang sepi, aku berdiri dengan tangan gemetar, menatap layar yang menunjukkan
bahwa seluruh rekeningku telah diblokir secara sepihak oleh keluarga Aditya. Aku terduduk lemas di sudut ruangan kaca itu, merasakan kehampaan yang luar biasa merayap di seluruh aliran darahku. Satu-satunya nomor telepon yang tersisa di ingatanku. Nomor yang selama 5 tahun ini coba kulupakan dengan sekuat tenaga. Kini terasa seperti satu-satunya tali penyelamat yang ada. Itu adalah nomor ayah kandungku. Pria yang dulu sangat menentang pernikahanku dengan Aditya. Pria yang pernah kukatakan tidak akan pernah kutemui lagi demi membela laki-laki yang semalam membuangku ke jalanan. Rasa malu yang amat sangat mulai mencekik leherku. Lebih menyakitkan daripada rasa lapar yang kini menggerogoti lambungku. Bagaimana mungkin aku kembali kepadanya dalam keadaan sehancur ini? Membuktikan bahwa semua peringatannya tentang keluarga Aditya adalah benar? Aku memandangi layar ponsel cadanganku yang retak. Ibu jariku melayang di atas angka-angka yang sangat kukenal. Namun ego dan harga diriku seolah menarik tanganku kembali dengan paksa. Aku teringat tatapan kecewa ayah saat aku melangkah keluar dari rumah masa kecilku dulu, membawa koper yang sama dengan yang kubawa sekarang. Menghubunginya sekarang berarti mengakui kekalahanku, mengakui bahwa aku telah buta karena cinta dan telah menyia-nyiakan kasih sayang tulusnya demi sebuah kepalsuan di rumah mewah itu. Dilema ini terasa seperti dua bilah pedang yang sama-sama tajam. Satu sisi menuntutku untuk bertahan sendirian meski harus mati. Sisi lain memintaku untuk menelan ludah sendiri demi keselamatan nyawaku. Hujan rintik kembali membasahi kaca ruko, menciptakan garis-garis air yang menyerupai air mata di wajahku yang terpantul. Samar, aku menyadari bahwa jika aku tetap keras kepala, aku mungkin tidak akan bertahan lebih dari 2 hari lagi di jalanan yang kejam ini. Namun, bayangan wajah ibu mertuaku yang meremehkan latar belakang keluargaku tiba-tiba muncul, membuatku kembali mengepalkan tangan dengan keras. Aku tidak ingin kembali ke ayah sebagai pengemis yang gagal. Aku ingin kembali kepadanya sebagai seseorang yang telah berhasil berdiri di atas kakinya sendiri. Dengan napas yang berat, aku akhirnya menjauhkan jari dari tombol panggilan itu dan memasukkan ponsel kembali ke dalam tas. Aku memilih pilihan yang paling sulit. Menghilang sepenuhnya dari jangkauan siapapun, termasuk dari jangkauan ayahku sendiri, hingga aku memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Aku mulai melangkah menuju area terminal bus, mencari sudut yang paling tersembunyi untuk memulai rencana gilaku. Membangun kembali hidup dari nol, tanpa bantuan sepeser pun dari masa laluku. Akhirnya, aku menemukan sebuah gudang tua milik seorang pemilik warung kecil yang berbaik hati membiarkanku tinggal di sana. Sebagai imbalan atas tenagaku mencuci piring setiap pagi. Tempat itu sangat pengap, berbau debu kayu, dan hanya beralaskan kardus-kardus bekas. Namun bagiku, ini adalah benteng pertahanan terakhir yang jauh lebih jujur daripada kamar megah di rumah Aditya. Siang hari aku habiskan dengan bekerja kasar, membiarkan jemariku yang dulu halus, kini mulai kasar dan peko-pika karena sabun cuci yang keras. Aku menelan rasa lelah yang menghujam punggungku, mengabaikan keringat yang membasahi dahi, demi sebungkus nasi dan ketenangan untuk tidak dikejar oleh bayang-bayang keluarga itu. Namun, saat malam tiba dan seluruh dunia terlelap, gudang gelap itu berubah menjadi studio kerja yang penuh dengan ambisi yang membara. Aku duduk di pojok gudang, mengandalkan sedikit aliran listrik dari stop kontak tua yang tersambung ke tablet grafisku. Di layar kecil itulah, aku menuangkan seluruh rasa sakit, amarah, dan pengkhianatan yang kualami ke dalam sebuah proyek desain berskala internasional yang sangat ambisius. Setiap goresan pena digital yang kubuat adalah teriakan batinku yang selama ini dibungkam. Setiap warna yang kupilih adalah bentuk perlawananku terhadap kegelapan yang mereka paksakan kepadaku. Kondisi fisikku mulai menurun. Mataku memerah karena kurang tidur dan kurang nutrisi. Namun pikiranku justru terasa semakin tajam.
Aku menghadapi pilihan terakhir yang paling sulit. Menjual satu-satunya aset berharga yang masih kupunya, yaitu perangkat kerjaku ini, untuk membeli obat dan makanan. Atau terus bertahan dalam lapar demi menyelesaikan proyek yang belum tentu membuahkan hasil. Dengan tangan yang gemetar hebat, karena demam yang mulai menyerang, aku memeluk tablet itu di dada. Memilih untuk tetap lapar, daripada harus kehilangan satu-satunya alat untuk membalas harga diriku. Di tengah kesunyian malam, aku hanya ditemani suara tikus yang berlari di atas atap seng, dan bunyi detak jantungku sendiri yang terasa kian melemah. Aku merasa seperti sedang berada di ujung jurang, di mana satu hembusan angin saja bisa membuatku jatuh dan hilang selamanya dari ingatan orang-orang. Namun, tepat sebelum mataku terpejam karena kelelahan yang luar biasa, sebuah notifikasi muncul di layar perangkat, sebuah pesan singkat yang menandakan bahwa karyaku telah masuk ke tahap final. Seleksi kontrak besar di luar negeri. Harapan yang sangat kecil itu seolah-olah menyuntikkan nyawa baru ke dalam nadiku yang hampir membeku. Aku menyadari bahwa pengorbananku tinggal selangkah lagi menuju gerbang kemenangan, atau justru menjadi akhir dari segalanya jika aku tidak mampu bertahan hingga besok pagi. Dengan sisa kesadaran yang ada, aku mengirimkan berkas terakhir itu ke alamat email sang investor. Sebelum akhirnya, aku jatuh pingsan di atas tumpukan kardus dingin, menyerahkan nasibku sepenuhnya pada takdir yang sedang bekerja. Saat kelopak mataku perlahan terbuka kembali, aku tidak lagi mencium bau debu atau merasakan kerasnya lantai gudang yang lembab. Sebaliknya, aromaterapi yang menenangkan dan kelembutan spray putih menyambut kulitku. Sementara cahaya matahari pagi yang hangat masuk melalui jendela besar sebuah kamar rumah sakit yang sangat tenang. Aku menoleh ke samping dan menemukan tablet grafisku tergeletak di meja nakas. Dengan layar yang masih menyala, menampilkan ratusan notifikasi yang terus berdatangan. Proyek desain yang kukirimkan di ambang kematianku semalam ternyata tidak hanya memenangkan tender, tapi juga menjadi viral di kancah global karena kedalaman emosi yang terpancar dari setiap detailnya. Sebuah perusahaan multinasional besar telah mengirimkan kontrak kerjasama dengan nilai yang bahkan tidak pernah sanggup dibayangkan oleh seluruh keluarga besar Aditya seumur hidup mereka. Air mata haru mengalir di sudut mataku. Namun kali ini bukan air mata penderitaan, melainkan air mata kemenangan dari seorang wanita yang berhasil menaklukkan maut. Aku melihat pantulan wajahku di cermin kecil di samping tempat tidur. Meski masih terlihat pucat, ada sinar di mataku yang kini jauh lebih tajam dan berwibawa daripada sebelumnya. Aku bukan lagi Aruna sang benalu. Aku adalah Aruna sang pemenang yang baru saja terlahir kembali dari abu kehancuran yang mereka ciptakan dengan tangan yang masih terpasang. Selang infus. Selang infus. Aku mulai membalas passion profesional itu satu persatu. Membangun kembali jaringan bisnis yang dulu sempat diputus paksa. Keajaiban demi keajaiban mulai terjadi. Di mana investor yang dulu menghindariku karena fitnah keluarga Aditya, kini justru mengantre di depan pintu digital untuk mendapatkan tanda tanganku. Kekuatan ekonomi yang kini ada di genggamanku mulai tumbuh dengan sangat pesat, memberikan perlindungan yang jauh lebih kokoh daripada tembok rumah mewah yang pernah mengusirku. Aku meminta asisten rumah sakit untuk membantuku duduk tegak, merasakan kekuatan fisikku yang perlahan mulai kembali seiring dengan pulihnya semangat juangku. Aku segera menyewa tim hukum dan pengelola aset profesional untuk mengurus segala keperluan legalitas identitas baruku yang sudah lama terpendam. Tidak ada lagi ketakutan di dalam hatiku, karena aku tahu bahwa sekarang akulah yang memegang kendali atas narasi hidupku sendiri, bukan lagi menjadi tokoh figuran di dalam panggung sandiwara mereka. Di hari aku diperbolehkan pulang, sebuah mobil hitam elegan sudah menunggu di depan lobi, siap membawaku ke sebuah kantor prestisius di pusat kota yang kini telah menjadi milikku sepenuhnya.
Aku menatap jalanan kota dari balik kaca mobil yang gelap, menyadari bahwa aku sedang menuju sebuah pertemuan yang akan menjadi titik balik bagi mereka yang pernah menghinaku. Badai telah benar-benar usai, meninggalkan aku dengan kemegahan yang dibangun dari air mata dan keringat, siap untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sebuah permata tetap akan bersinar meski pernah dibuang ke dalam lumpur yang paling kotor. Di dalam ruang kantorku yang baru, yang dindingnya didominasi oleh kaca transparan dengan pemandangan kota, aku mulai menyusun strategi bisnis yang akan menjadi jawaban atas segala penderitaanku. Aku tidak perlu menggunakan kara-kara kotor untuk menjatuhkan mereka. Cukup dengan profesionalisme dan dominasi pasar yang kini perlahan-lahan mulai beralih ke genggamanku. Satu persatu klien besar yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan keluarga Aditya mulai berpaling kepadaku. Tertarik oleh inovasi dan integritas yang kutawarkan melalui identitas baru ini, aku mendengar kabar dari informan kepercayaanku bahwa rumah mewah yang dulu menjadi saksi pengusiranku kini sedang dalam proses penyitaan karena hutang yang menumpuk. Tanpa sosok benalu yang selama ini mengatur keuangan dan keperluan domestik mereka secara hemat, keluarga itu terjerumus ke dalam gaya hidup boros yang tidak lagi mampu mereka tanggung. Aku melihat melalui layar monitor perkembangan grafik saham perusahaan Aditya yang terjun bebas, sebuah pemandangan yang memberikan rasa tenang, namun juga sedikit kesedihan, karena mengingat betapa kerasnya aku dulu berusaha mempertahankannya. Di sisi lain, Santi yang mereka agung-agungkan sebagai penyelamat, ternyata adalah orang pertama yang melarikan diri saat melihat kapal itu mulai tenggelam. Ia membawa pergi sisa aset berharga milik keluarga Aditya, meninggalkan ibu mertuaku dan suamiku dalam kubangan penyesalan yang sangat dalam. Rasa bangga yang sehat mulai memenuhi dadaku saat aku memimpin rapat besar dengan para investor internasional yang dulu bahkan tidak mau melirik ke arahku. Aku berdiri di depan mereka dengan setelan kerja yang elegan, memancarkan aura kepemimpinan yang selama ini terkubur di balik apron dapur. Aku tidak lagi merasa perlu bersembunyi atau merasa kecil hati. Setiap kata yang kupaparkan melalui slide presentasiku diterima dengan penuh kekaguman dan rasa hormat yang tulus. Puncaknya adalah ketika asisten pribadiku memberikan sebuah map merah berisi permohonan restrukturisasi hutang dari sebuah perusahaan kecil yang berada di ambang kehancuran. Mataku terpaku pada logo perusahaan yang sangat kukenal. Di pojok kertas itu perusahaan keluarga Aditya. Mereka tidak tahu bahwa pemilik perusahaan raksasa yang sedang mereka mintai pertolongan ini adalah wanita yang dulu mereka usir saat hujan badai tanpa membawa alas kaki yang layak. Aku menutup map itu perlahan, merasakan getaran tipis di ujung jariku yang bukan lagi berasal dari rasa takut, melainkan dari sebuah keputusan besar yang harus kuambil. Aku memutuskan untuk menerima jadwal pertemuan dengan perwakilan mereka minggu depan. Sebuah pertemuan yang akan menjadi puncak dari perjalanan panjangku mencari keadilan. Aku ingin melihat langsung bagaimana wajah sombong itu akan bereaksi saat mereka menyadari bahwa satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup ada di tangan orang yang paling mereka benci. Hari yang ditentukan pun tiba, dan aku sengaja meminta asistenku untuk membiarkan mereka menunggu sejenak di ruang tunggu yang megah, agar mereka bisa merasakan betapa kecilnya posisi mereka sekarang di bawah bayang-bayang kejayaanku. Dari balik pintu kaca yang searah, aku bisa melihat sosok Aditya dan ibunya duduk dengan gelisah. Pakaian mereka tidak lagi sekeren dulu, dan wajah mereka tampak kusam oleh beban pikiran yang tak berujung. Pintu kantorku akhirnya terbuka perlahan, dan aku memutar kursi kebesaranku untuk menghadap ke arah mereka dengan gerakan yang sangat tenang. Aku melihat kilatan keterkejutan yang luar biasa di mata Aditya, hingga ia nyaris kehilangan keseimbangan saat menyadari siapa sosok investor penyelamat yang mereka harapkan selama ini.
Ibu mertuaku membeku di tempat. Tangannya yang dulu sering menanjuk-nanjuk hidungku, kini gemetar hebat, dan matanya terbelalak melihat transformasi diriku yang begitu drastis. Aku tidak memberikan ruang sedikit pun bagi mereka untuk menunjukkan kepura-puraan atau mencari simpati melalui gerak tubuh yang memelas. Aku hanya menyodorkan dokumen penolakan investasi dengan cara yang sangat elegan, menunjukkan bahwa perusahaan mereka sudah tidak lagi memiliki nilai yang pantas untuk diselamatkan. Aku melihat air mata penyesalan mulai mengalir di pipi Aditya. Sebuah pemandangan yang dulu mungkin akan menghancurkan hatiku, namun kini hanya terasa seperti embun pagi yang lewat begitu saja. Tatapan mataku tetap tajam dan tenang, memberikan pesan yang sangat jelas bahwa masa-masa penindasan itu sudah berakhir untuk selamanya. Aku berdiri dari kursi, berjalan mendekati jendela kaca besar, memunggungi mereka. Seolah-olah keberadaan mereka di ruangan itu sudah tidak lagi memiliki arti penting bagiku. Aku membiarkan keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Sebuah kesunyian yang memberikan tekanan psikologis, lebih berat daripada makian apapun yang pernah mereka lontarkan padaku dulu. Ibu mertuaku tertunduk lesu, bahunya merosot, seolah seluruh harga diri yang ia banggakan selama puluhan tahun runtuh seketika di depan mataku. Mereka akhirnya melangkah keluar dari kantorku dengan bahu yang lunglai, menyadari bahwa pintu maaf dan bantuan telah tertutup rapat karena perbuatan mereka sendiri di masa lalu. Aku tidak merasakan dendam yang membara, melainkan sebuah kelegaan yang amat dalam, karena aku telah berhasil membalas penghinaan mereka dengan cara yang paling terhormat, melalui kesuksesan yang tak terbantahkan. Sore itu, saat mereka menghilang di balik lift, aku menarik napas panjang dan merasakan beban berat yang selama ini menghimpit pundakku akhirnya benar-benar terangkat. Aku telah membuktikan bahwa aku bukanlah benalu, melainkan akar yang kuat yang mampu menembus batu karang sekalipun untuk mencari cahaya. Kini, tugas utamaku bukan lagi tentang membuktikan diri pada orang lain, melainkan tentang merayakan kehidupan baru yang telah kubangun dengan tangan dan air mataku sendiri. Namun, perayaan itu terasa kurang lengkap tanpa kehadiran sosok yang dulu pernah menjadi pelindung pertamaku. Pria yang hatinya pernah kupatahkan demi memilih Aditya. Dengan langkah yang jauh lebih mantap, namun tetap diiringi detak jantung yang berdebar halus. Aku memutuskan untuk mengemudikan sendiri mobilku menuju rumah masa kecilku. Sebuah hunian asri di pinggiran kota yang selama bertahun-tahun hanya berani kudatangi dalam mimpi. Sesampainya di depan pagar kayu yang sudah mulai memudar warnanya, aku tertegun sejenak melihat kebun bunga favorit ibuku masih terawat dengan sangat cantik. Aku melangkah perlahan menuju pintu utama, merasakan setiap kenangan masa kecil menyerbu pikiranku, menghangatkan bagian-bagian hatiku yang sempat membeku karena pengkhianatan. Aku melihat seorang pria paruh-baya sedang duduk di kursi goyang di teras, memegang sebuah bingkai foto yang dari kejauhan terlihat seperti potret diriku saat masih memakai seragam sekolah. Air mataku tumpah tanpa bisa kubendung saat mata kami akhirnya bertemu. Sebuah tatapan yang penuh dengan kerinduan, penyesalan, dan cinta yang tidak pernah luntur oleh waktu. Aku bersimpuh di depannya, membiarkan tanganku menggenggam jemarinya yang kini sudah mulai berkerut, memberikan pesan tanpa suara bahwa aku telah pulang. Tidak ada kemarahan di wajah ayahku, yang ada hanyalah pelukan hangat yang begitu kokoh, seolah ia telah menunggu momen ini setiap detik sejak aku melangkah keluar dari rumah ini 5 tahun yang lalu. Aku merasakan beban terakhir dari rasa maluku luruh seketika dalam dekapan tulus pria yang dulu kuhindari karena egoku sendiri. Di teras rumah itu, di bawah lembayung senja yang sangat tenang, aku menyadari bahwa sejauh apapun aku berlari dan setinggi apapun aku mendaki, pelabuhan terakhirku tetaplah kasih sayang keluarga yang sebenarnya.
Ayahku mengusap lembut rambut, sebuah gerakan yang dulu selalu ia lakukan untuk menenangkanku setiap kali aku terjatuh saat belajar berjalan. Dan kini gerakan itu menyembuhkan seluruh luka di jiwaku. Malam itu, kami duduk bersama di meja makan sederhana yang penuh dengan makanan kesukaanku sejak kecil. Jauh dari kemewahan restoran berbintang atau ruang rapat yang dingin. Aku tidak perlu menceritakan betapa sulitnya hidupku kemarin. Karena dari tatapan matanya, aku tahu bahwa ia mengerti segalanya melalui setiap guratan di wajahku. Kebahagiaan yang kurasakan saat ini adalah kebahagiaan yang murni, yang tidak didasarkan pada jumlah harta di rekeningku, melainkan pada penerimaan tanpa syarat yang akhirnya kutemukan kembali. Aku merasa menjadi manusia yang utuh untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama terjebak dalam peran-peran palsu yang dipaksakan oleh orang lain, rekonsiliasi ini menjadi obat yang paling mujarab bagi segala trauma yang kualami. Memberiku kekuatan baru untuk tidak hanya menjadi sukses, tetapi juga menjadi manusia yang lebih bijaksana. Di rumah yang penuh dengan kenangan ini, aku bersiap untuk menutup lembaran hitam masa laluku selamanya dan menuliskan bab baru yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang yang tulus. Namun, aku menyadari bahwa kesuksesan dan kekayaan yang kini kumiliki tidak akan memiliki arti yang mendalam jika hanya kugunakan untuk kepentingan pribadiku semata. Bayangan malam, saat aku terusir di tengah hujan badai, kembali muncul. Bukan sebagai trauma yang menyakitkan, melainkan sebagai pengingat bahwa di luar sana masih banyak wanita yang sedang berjuang sendirian melawan ketidakadilan yang sama. Aku memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan pemberdayaan perempuan yang kuberi nama Cahaya Aruna, sebuah tempat perlindungan sekaligus pusat pelatihan bagi mereka yang kehilangan harga diri akibat tekanan keluarga atau sosial. Aku membeli sebuah bangunan tua yang luas dan merenovasinya menjadi tempat yang sangat hangat, penuh dengan ruang-ruang kreatif yang bisa digunakan para wanita untuk menemukan kembali bakat mereka yang terpendam. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang harus tidur di gudang berdebu atau merasa tidak berdaya saat dunia membelakangi mereka. Setiap hari, aku meluangkan waktu di tengah kesibukanku sebagai pemimpin tertinggi perusahaan untuk duduk bersama mereka, berbagi energi positif, tanpa harus menceritakan detail pahit masa laluku. Aku melihat mata-mata yang dulunya redup, kini mulai bersinar kembali saat mereka memegang kuas lukis, pena digital, atau alat jahit sebagai senjata untuk membangun kemandirian ekonomi. Melihat mereka bangkit satu persatu, memberikan kepuasan batin yang jauh lebih besar daripada saat aku menandatangani kontrak jutaan dolar di kantor. Megahku, yayasan ini tumbuh menjadi sebuah komunitas yang sangat kuat, di mana rasa empati menjadi pondasi utamanya dan kesuksesan kolektif menjadi tujuannya. Aku juga membangun jaringan bantuan hukum gratis bagi perempuan-perempuan yang dikriminalisasi atau difitnah, memastikan bahwa kebenaran akan selalu memiliki pembela yang tangguh di pengadilan. Namaku kini tidak lagi hanya dikenal sebagai pengusaha sukses yang dingin, melainkan sebagai sosok pelindung bagi mereka yang selama ini suaranya dibungkam oleh kesombongan sistem yang tidak adil. Ada sebuah rasa haru yang menjalar di dadaku setiap kali melihat seorang ibu mampu menyekolahkan anaknya kembali dari hasil karyanya sendiri di yayasan ini. Aku belajar bahwa penderitaan yang kualami dulu adalah sebuah sekolah kehidupan yang mahal, yang memang dipersiapkan agar aku memiliki hati yang cukup luas untuk merangkul ribuan orang lainnya. Setiap air mata yang pernah jatuh di aspal dingin malam itu, kini telah berubah menjadi benih-benih harapan yang tumbuh subur dan memberikan keteduhan bagi banyak jiwa yang lelah. Kini, setiap kali hujan turun dengan lebatnya, aku tidak lagi merasa kedinginan atau ketakutan akan hari esok. Aku justru menatap rintik air itu dari jendela yayasanku
dengan senyum syukur, menyadari bahwa badai memang diperlukan untuk membersihkan debu-debu lama agar pelangi bisa muncul dengan lebih indah. Aku telah benar-benar berdamai dengan takdirku, mengubah setiap hinaan yang pernah kuterima menjadi batu bata untuk membangun istana bagi mereka yang terlupakan. Kini, di atas balkon kantor pusatku yang menjulang tinggi, aku berdiri memandangi kota yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Merasa sangat kecil di hadapan semesta, namun sangat kuat di hadapan ketakutan yang dulu sempat melumpuhkanku. Aku teringat pada sosok Aruna yang lama. Wanita penurut yang rela mengubur mimpinya hanya demi pengakuan dari orang-orang yang tidak pernah benar-benar menghargainya. Dan aku tersenyum melepaskan beang-beang itu ke dalam kegelapan malam. Dari kejauhan, aku melihat gedung lama milik keluarga Aditya yang kini sudah berganti nama dan kepemilikan, menjadi bukti nyata bahwa kesombongan adalah bangunan yang berdiri di atas pasir hisap. Tidak ada lagi rasa dendam yang tersisa di hatiku, karena aku telah menyadari bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan menghancurkan mereka kembali, melainkan dengan menjadi versi diriku yang paling bercahaya dan tidak terjangkau oleh kebencian mereka. Aku telah memilih untuk melepaskan belenggu masa lalu, agar kedua tanganku bisa bebas merangkul masa depan yang jauh lebih cerah dan bermartabat. Jemariku meraba permukaan halus meja kerjaku. Mengenang kembali saat aku bekerja di bawah remang lampu gudang, dengan perut yang melilit karena lapar. Pengalaman pahit itu kini menjadi harta karun yang paling berharga, memberiku keberanian yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Aku telah membuktikan kepada diriku sendiri, kepada ayahku, dan kepada dunia, bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa suaminya, atau seberapa kaya keluarga mertuanya, melainkan oleh kekuatan jiwanya untuk bangkit dari kehancuran. Ayahku sering datang berkunjung sekarang, duduk di taman kantor, sambil melihatku bekerja, memberikan ketenangan yang dulu sangat kurindukan saat aku masih terasing di rumah mewah yang dingin. Kehadirannya adalah penanda bahwa setiap luka telah mengering dan setiap perpecahan telah menemukan titik temunya kembali dalam kedamaian. Di bawah naungan kasih sayangnya yang tulus, aku merasa telah benar-benar pulang ke tempat di mana aku dihargai, bukan karena apa yang bisa kuberikan, tetapi karena siapa diriku sebenarnya. Hujan rintik kembali membasahi kaca jendela. Namun kali ini ia terdengar seperti melodi lembut yang menenangkan jiwa. Bukan lagi suara ancaman yang menakutkan. Aku mengambil pena digital dan menggambar satu garis lurus di layar tabletku, melambangkan jalan hidupku yang kini terbentang luas, tanpa batas di hadapanku. Aku telah melewati badai yang paling mengerikan, melewati pengusiran yang paling memilukan, hanya untuk menemukan bahwa di balik semua itu ada kekuatan raksasa yang sedang menunggu untuk dibangkitkan. Kini, aku berdiri tegak sebagai pemimpin bagi hidupku sendiri, sebagai pelindung bagi sesama, dan sebagai bukti hidup bahwa harapan tidak akan pernah mati selama kita berani untuk terus melangkah. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan yang terasa sangat manis, dan menutup catatan masa laluku dengan penuh rasa syukur. Pelangi telah benar-benar muncul di cakrawalaku, membentangkan warna-warna indah yang menandai dimulainya kehidupan yang abadi dalam kehormatan dan kebahagiaan yang sejati.